Memahami bullying dampak, solusi, hukuman. Dampak bullying. Menurut Suyatno tahun 2003 yang dikutip dalam buku model intervensi psikologi Islam konseling kelompok Tazkiyatun Nafsi, salah satu bentuk upaya dalam menangani siswa korban bullying menyebutkan beberapa dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying yaitu 1. Dampak bullying terhadap kehidupan individu. Kurangnya motivasi atau harga diri. Problem kesehatan mental. Misalnya, kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur, sakit yang serius, dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya, mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual, mengembangkan perilaku agresif suka menyerang, atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam, dan suka menarik diri dari pergaulan, mimpi buruk, dan serba ketakutan, selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh, dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala, kematian. 2. Dampak bullying terhadap kehidupan sosial, pewarisan lingkaran kekerasan, secara turun-temurun, atau dari generasi ke generasi, tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. 3. Dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Cara mengatasi bullying? Menurut Mariam Begainau dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya, berikut cara mengatasi bullying bagi remaja antara lain sebagai berikut. 1. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying, sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. 2. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. 3. Guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Guru perlu juga melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying, sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik, sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Hukuman untuk perilaku bullying, mengutip BPHN ancaman pidana bagi pelaku bullying yaitu 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 berbunyi: A. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dan atau denda paling banyak Rp72 juta. B. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. C. Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp200 juta. Hukuman tersebut bisa ditambah sepertiganya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Selain itu, ketentuan pidana tentang anak ini bukan delik aduan, sehingga bisa berjalan meski tanpa pengaduan atau persetujuan lebih dulu dari anak yang menjadi korbannya. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368.1 berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Semoga bermanfaat.